Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas hukum-hukum mad. Ya. Ringkasan dari hukum-hukum mad adalah hukum-hukum mad dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama, al-maddut tabi'i, mad tabi'i. Dan yang kedua, al-maddul far'i, mad far'i. Adapun mad tabi'i atau mad asli, ya, ini ada mulhaqat, ya. Ada mulhaqat bi maddit tabi'i, ya. Mad-mad yang serupa dengan mad tabi'i. Nah, ada 4 hukum mad. Yang pertama ada mad iwad. Nah, ini dibaca panjang 2 harakat. Nah, contohnya aliman hakima, aliman hakima. Nah, kemudian yang kedua maddut tamkin. Ini juga sama dibaca panjang 2 harakat. Contoh misalnya wa idza huyitum. Yang ketiga mad silah qasirah atau mad silah sughra, ya. Ini baca panjang juga 2 harakat. Contoh bihi jam'a, bihi jam'a. Dan yang terakhir adalah mad tabi'i harfi. Ini juga sama dibaca 2 harakat, ya. Yang masuk mad tabi'i harfi ini ke pembuka-pembuka surah di dalam Al-Qur'an, ya. Contoh Toha, ya. Baik, kemudian kita masuk ke al-maddul far'i. Maddul far'i ini ada 2 sebab. Sebab karena hamzah dan sebab karena sukun. Nah, sebab karena hamzah ini dibagi menjadi 4 mad, ya. Hukum mad. Yang pertama, mad wajib muttasil. Boleh dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Contoh idza jaa nasrullahi wal fath. Kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil. Boleh dibaca panjang 4 sampai 5 harakat, khusus jalurnya asy-syatibiyah. Sedangkan jalurnya at-thayyibah dibaca qasar, itu dibaca 2 harakat, ya. Contoh wa ma umiru. Kemudian yang ketiga mad badal, ya. Ini dibaca panjang 2 harakat, ya. Contoh uti. Kemudian yang keempat mad silah tawilah atau mad silah kubra, ya. Ini dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Contoh misalnya ma lahu akhladah. Kemudian karena sebab yang kedua itu karena sebab sukun, ya. Karena sebab sukun ini dibagi menjadi 2. Ada sukunnya sukun asli, ada sukun arid, ya. Yang karena sukunnya sukun arid ini ada 2 hukum mad. Yang pertama mad arid lis-sukun, ya. Mad arid lis-sukun. Ini boleh dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat, ya. Contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, al-alamin di akhir, ya. Dan yang kedua madlin, ya. Ini juga sama, boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat ketika diwaqafkan, ya. Ketika diwaqafkan. Tapi kalau ketika diwasal, disambungkan, ya, maka hukumnya lin. Dibaca lin. Tidak dibaca panjang 2, 4 atau 6 harakat, tapi kurang dari 2 harakat, ya. Itu madlin. Contohnya apa? Min khauf, ya. Yang selanjutnya adalah disebabkan karena sukun asli, ya. Yang disebabkan karena sukun asli ini dibagi menjadi 4, ya.
Ini masuknya ke mad lazim. Mad lazim tapi bagi menjadi 4. Ada mad lazim mutsaqqal kilmi, ya. Ini dibaca panjang 6 harakat. Dibaca panjang 6 harakat. Ya. Contohnya ad-dallin. Kemudian yang kedua, mad lazim mukhaffaf kilmi. Nah, ini juga sama dibaca panjang 6 harakat, ya. Contohnya al-ana. Ya, ini dalam surah Yunus ayat ke-51 dan 91, ya. Kemudian mad lazim mutsaqqal harfi atau harfi mutsaqqal, ya. Ini masuk ke dalam fawatihus suwar, ya. Pembuka surah di dalam Al-Qur'an. Di sebagian Al-Qur'an ada dibuka dengan fawatihus suwar atau al-huruful muqatta'ah, ya. Ejaan huruf-huruf muqatta'ah itu pembuka di dalam Al-Qur'an, pembuka surah di dalam Al-Qur'an. Contoh alif lam mim. Lam mim ke mim, ya. Lam ke mim maksudnya. Baik. Ini dibaca panjang sama 6 harakat. Kemudian mad lazim mukhaffaf harfi, ya. Sama ini juga dibaca panjang 6 harakat. Contoh shad. Baik. Demikian ringkasan dari hukum-hukum mad yang sebelumnya kita telah membahasnya. Baik, sekarang kita masuk ke babu ma'rifatil waqfi wal ibtida'i. Nah, bab berhenti, ya, dan memulai bacaan. Bagaimana kita waqaf atau berhenti, ya. Wal ibtida, dan ibtida adalah memulai kembali bacaan, ya. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida'i wa hiya tuqsamu idzan thalathatan tamun wa kafin wa hasan wa hiya lima tamma fa in lam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi fattamu fal kafi wa lafdhan famna'an illa ru'usal ayi jawiz fal hasan wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu al waqfu mudtarran wa yabda qablahu وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. طيب. Berkata an-nazim rahimahullahu ta'ala wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi, ya, wal ibtida'i. Baik. Dan setelah kita memahami kaidah-kaidah dan praktek, ya, dalam tajwidul huruf. Apa maksudnya tajwidul huruf? Maksudnya adalah telah mempelajari bab makharijul huruf sampai hukum mad-mad, ya. Maka selanjutnya kita mesti memahami, ya, kaidah-kaidah waqaf. Bagaimana tata cara berhenti, ya, dan ibtidah, ya, bagaimana cara memulai dalam membaca Al-Qur'an. Jadi ketika memulai di awal atau memulai ketika setelah waqaf, memulainya seperti apa, ya. Karena kesempurnaan bacaan Al-Qur'an adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ini sebagaimana perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu ketika menafsirkan kata tartil dalam surah Al-Muzammil. Itu apa? Warattilil Qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil ayat keempat. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Wahya tuqsamu idzan thalathatan tamun wa kafin wa hasan. Ya. Hukum waqaf dan ibtida, ya, yang diperbolehkan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama tam, ya, waqaf tam, ya. Yang kedua kafi,
waqaf kafi. Kalau waqaf tam ini waqaf yang sempurna. Ya. Waqaf kafi adalah waqaf yang cukup sempurna. Ya. Dan yang ketiga waqaf hasan. Waqaf yang baik. Baik. Wahia lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan fabtadi. Fattamu fal kafi wa lafzan famna'an illa ru'usal ayi jawiz fal hasan. Ya. Dan apabila kita berhenti ya pada kata yang susunannya ya atau susunan kalimatnya telah sempurna, baik itu tidak ada hubungan lafal dan makna dengan kata setelahnya atau terdapat hubungan makna dengan kata setelahnya ya, namun tidak terdapat hubungan lafal ya, maka berhenti atau wakaf pada kata tersebut ya, kemudian memulai bacaan atau ibtida dari kata setelahnya ya. Ini yang dimaksud dengan wakaf tam ya, wahia lima tamma. Jadi tidak ada hubungan ya lafal atau makna setelah sebelumnya ya. Kemudian berhenti pada kata yang tidak memiliki hubungan lafal dan makna dengan kata setelahnya. Ini disebut dengan waqaf tam. Ya. Kemudian kalau misalnya berhenti pada setiap akhir surah ya, merupakan waqaf tam karena tidak memiliki hubungan lafal dan makna dengan kata setelahnya. Ya. Akan tetapi waqaf tam juga memang bisa berada di tengah-tengah surat. Ya. Bisa berada di tengah-tengah surat. Nah, kemudian yang kedua ya, waqaf kafi. Ya. Ini adalah berhenti pada kata yang memiliki hubungan makna namun tidak memiliki hubungan lafal ya dengan kata setelahnya. Ini disebut waqaf kafi. Kemudian yang ketiga waqaf hasan. Waqaf hasan ya, ini adalah berhenti pada kata yang memiliki hubungan lafal dan makna dengan kata setelahnya ya. Maka kita tidak boleh langsung ibtidah pada kata setelahnya. Kecuali memang berhenti di akhir ayat ya, walaupun memiliki hubungan lafal atau i'rab ya dan makna dengan ayat setelahnya, maka kita boleh langsung ibtidah memulai ya pada awal ayat tersebut ya, tanpa mengulangi kata yang ada pada akhir ayat sebelumnya ya, karena berhenti di setiap akhir ayat ini merupakan sunnah. Wa ghairu ma tamma qabihun wa lahu al-waqfu mudtarran wa yabda qablahu. Sedangkan waqaf qabih nih ya, ini kalau misalnya kita berhenti pada kata yang belum sempurna lafalnya ya, atau maknanya, ini berhentinya dengan sengaja, maka ini adalah waqaf qabih ya, yakni cara berhenti yang buruk ya, kecuali jika memang berhenti karena darurat ya, misalnya kehabisan nafas atau bersin, batuk gitu ya, maka hal demikian diperbolehkan ya, namun kita harus memilih ya beberapa kata sebelumnya untuk ibtidah, untuk memulai kembali bacaan agar tidak merusak makna. Walaysa fil Qur'ani min waqfin yajib wala haramun ghairu ma lahu sabab ya.
Dan ini merupakan permasalahan wakaf, ya, dan ibtida, ya. Permasalahan wakaf dan ibtida di dalam Al-Quran ini tidak ada yang hukumnya wajib, ya, atau haram, kecuali jika ada sebabnya, ya. Jika ada sebab yang sebagaimana telah tadi dibahas sebelumnya, dijelaskan secara tafsiriyahnya di wakaf tam, kemudian wakaf kafi, wakaf hasan, ya. Ini yang berkaitan dengan hubungan lafal dan makna, ya. Lalu mengakibatkan makna ayat berubah, ya. Maka hukumnya ini bisa jatuh menjadi makruh, ya, atau haram, atau bahkan kufur, ya, jika dilakukan dengan sengaja. Nah, dan hal demikian ini senada sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Uthman Sulaiman Murad, ya, di dalam mandhumahnya As-Salsabilus Syafi, ya. Walam yajib waqfun walam yahrum siwa ma awhamal ma'na wa qarihi nawa, ya. Dan tidak ada wakaf yang wajib maupun yang haram selain jika merusak makna dan seseorang qari sengaja melakukannya. Baik, demikian penjelasan tafsiriyah untuk matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah pada bab wakaf dan ibtida. Baik, kita jelaskan syarahnya. Ahammiyatu ilmil waqfi wal ibtida. Pentingnya, ya, mengenal, ya, ilmu wakaf, ya, berhenti membaca dan memulai kembali bacaan. Bagaimana cara kita berhenti dan bagaimana cara kita memulai kembali bacaan Al-Quran, ya. Fil haqiqati annal waqfa wal ibtida'a laysa mujarradu babin, ya, yudhkaru ضمن أبواب الجزرية، ya, ولكنه علم قائم بذاته ألفت فيه مؤلفات عديدة. Baik. Pada hakikatnya ilmu wakaf dan ibtida, ya, ini bukan dasar, ya, yang disebutkan di dalam bab pada matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Tapi ilmu wakaf dan ibtida adalah ilmu yang berdiri sendiri, ya. Jadi ada pembahasan khusus yang memang dibukukan, ya. Karena di sana terdapat banyak, ya, karya-karya tulis, ya, yang membahas tentang ilmu wakaf dan ibtida. Ini pembahasan secara khusus, ada bukunya secara khusus, ya. Baik. Adapun di dalam matan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah ini disebutkan ini sebagai bahwasannya ada yang namanya ilmu wakaf dan ibtida, ya. Jadi bukan dasarnya dari buku Al-Jazariyah ini, tidak, tapi ada ilmu tersendiri, ya, tentang wakaf dan ibtida. Di antara tulisan-tulisan atau karya, ya, yang ditulis oleh para ulama adalah contohnya, ya, Idahul Waqfi wal Ibtida'i fi Kitabillahi Azza wa Jalla, ya, ini nama kitab, ya. Itu yang ditulis oleh Li Abi Bakrin Muhammad ibn al-Qasim al-Anbari, ya, ditulis oleh Abu Bakar Muhammad ibn Qasim al-Anbari, ya, yang wafat pada tahun 328 Hijriah. Kemudian juga ada kitab Al-Qat'u wal-Iktinaf, ya, yang ditulis oleh Abu Ja'far An-Nuhas, di Abi Ja'farin An-Nuhas, yang wafat pada tahun 338 Hijriah. Kemudian juga ada kitab Al-Muqtafa fil Waqfi wal Ibtida, ya, li Abi Amrin Ad-Dani, yang ditulis oleh
Abu Umar, ya, Abu Amr Ad-Dani, yang wafat pada tahun 444 Hijriah. Kemudian juga ada kitab Manarul Huda fil Waqfi wal Ibtida, ya, yang ditulis oleh Li Ahmad bin Abdul Karimil Ashmuni, ya, yang ditulis oleh Ahmad ibn Abdul Karim Al-Ashmuni min ulama'il qarnil hadiyah asyara, ya, wa ghairiha. Beliau adalah termasuk ulama pada abad ke-11, ya. Dan selainnya masih banyak kitab-kitab yang membahas tentang ilmu waqaf dan ibtida. Bagaimana berhenti dan bagaimana memulai kembali bacaan. Wa qad ihtamma al-ulama rahimahullahu ta'ala bi asghari wihdati fil Qur'anil Karim wa hiya al-harfu alladhi takawwanat minhu al-kalimah wa bi majmu'il kalimat takawwan al-jumlah allati idza kathuratil kalimatu fiha wajaba 'ala al-qari'i an yaqifa 'ala makani yu'ta ma'nan mufidan wa hadha ma yusamma ilmul waqf. Jadi para ulama mempunyai perhatian yang sangat besar, ya, rahimahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, ya, itu pada unit terkecil di dalam Al-Qur'an, ya, yaitu huruf, yang mana huruf tersebut tersusun, ya, menjadi kalimat. Jadi kalau misalnya huruf ini banyak kemudian dikumpulkan maka tersusun jadi kalimat atau kata, ya. Kemudian kumpulan-kumpulan kalimat, ya, ini tersusun menjadi jumlah, ya. Jadi kalimat disusun menjadi jumlah sehingga dapat dipahami maknanya, ya. Maka ketika kalimat ini sudah banyak, ya, jadi susunan-susunan jumlah menjadi susunan-susunan jumlah, ya, maka wajib bagi seorang qari, ya, berhenti, ya, ketika ingin berhenti membaca Al-Quran maka berhenti pada makna yang sempurna, ya, makna yang dapat dipahami, dimengerti maksudnya, ya, dan ini disebut dengan ilmu waqaf. Bagaimana tata cara berhenti ketika membaca Al-Quran, ya. Wa idza waqafa wajaba alaihi an yabtadi'a min makani yahsun al-ibtida' bihi, ya, wa hadha ma yusamma ilmul ibtida', ya. Kalau misalnya kita waqaf pada kalimat ketika kita membaca Al-Quran, ya, maka wajib bagi kita untuk apa? Memulainya kembali, ya, memulainya kembali pada lafal yang memang maknanya baik, ya, baik itu lafal setelahnya atau sebelumnya, ya, tergantung nanti ketika kita berhenti apakah menggunakan waqafnya waqaf tam atau waqaf kafi atau waqaf hasan, ya. Dan ini dinamakan dengan wahada ma yusamma ilmul ibtida, ya. Ini disebut dengan ilmu tata cara membaca, tata cara mulai kembali bacaan Al-Quran. Kalau tadi sebelumnya ilmu tata cara berhenti, ya, dari bacaan Al-Quran. Kalau ilmu ibtida, ilmu tata cara, ya, bagaimana kita memulai kembali bacaan Al-Quran, ya. Wa qad hawala a'da'ul Islam an yastabdilu harfan biharfin wa kalimatan bi kalimatin fafashalu fi dhalik, ya. Sungguh banyak musuh-musuh Islam yang berusaha
ya, merubah, mengganti huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, akan tapi mereka gagal melakukan hal demikian, ya. Fa'aradu an yadkhalu min janibin akhar, ya, min janibi akhar, ya, litahrifi fi kitabillahi ta'ala wa huwa ilmil waqfi wal ibtida, ya, hatta yughayyiru al ma'na bisabil waqf. Nah, ya. Akan tapi mereka mempunyai alternatif yang lain, ya. Mereka ingin merusak makna Al-Qur'an, merubah, ya, menyimpangkan, menyelewengkan, ya, dari kitab Allah Subhanahu wa taala, ya, itu melalui ilmu waqaf, ya, dan ibtidah. Sehingga ketika waqaf, ya, ini menyebabkan berubahnya makna, ya. Illa anna Allah Subhanahu wa taala qayyada li hadzal ilmi man yaqumu ala amrihi. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menegakkan ilmu ini bagi siapa saja yang berusaha untuk menegakkannya, ya, yang memang kompeten di dalam hal tersebut, ya. Falan yastati'a ahadun min a'da'il Islam an yamassahu tarfata 'ain, ya. Laqad sadaqallahu ta'ala haitsu qala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Maka salah seorang musuh dari musuh-musuh Islam, ya, ini tidak akan mampu, tidak akan bisa, ya, untuk merubah, ya, atau merusak, ya, makna atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, huruf-huruf atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran. Maka telah benar firman Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Seperti itu, ya. Jadi ketika ada seorang musuh dari musuh-musuh Islam yang ingin merusak Al-Quran, menyelewengkan maknanya, merubah huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, ya, mengganti ayat-ayatnya, sama, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka kedoknya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya, ya, dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan kepada orang-orang atau musuh-musuh Islam, ya. Baik, kita lanjutkan. Ta'riful waqf, ya. Al-waqfu lughatan al-kaffu awil habsu, ya. Waqaf secara bahasa adalah menahan, ya, mencegah, itu secara bahasa. Waqaf secara istilah itu adalah qat'us sauti ala harfin qur'aniyyin biniyatin istinafil qira'ati marratan ukhra bi zamanin 'adatan, ya, yutanaffas fihi, ya. Jadi waqaf secara istilah adalah memutus suara, ya, pada suatu kalimat dalam waktu tertentu, ya. Jadi berhentinya tidak lama, ya, berhenti tidak lama, ya. Kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran, itu maksudnya, ya. Wa yajuzul waqfu fi awakhiril ayati wa fi awsatiha, dan diperbolehkan, ya, untuk berhenti pada akhir ayat, pada setiap akhir ayat atau di pertengahan ayat. Nah, ini waqaf, pengertian dari waqaf.
Al-farqu bainal waqfi wal qat'i was sakt. Ya. Perbedaan di antara waqaf, kemudian qata' dan sakt. Maksud saktah, ya. Hunaka farqun baina kullin minal waqfi wal qat'i was sakti. Ya. Terdapat perbedaan di antara setiap waqaf, ya, qata' dan sakt. Ini ada perbedaan. Ya, apa pengertian perbedaan waqaf, qata' dan sakt? Ammal waqfu fahuwa kama dzakarna. Ya. Adapun waqaf itu sebagaimana yang tadi kita telah jelaskan, ya. Wa ammal qata' fahuwa qat'u sauti ala harfin qur'aniyyin biniyati tawaqquf 'anil qira'ah wa yashtaritu an yakuna ala awakhiril ayat. Nah, kalau tadi waqaf, ya, itu adalah memutus suara, ya, pada suatu kalimat, ya, dan ini tidak begitu lama memutusnya, ya. Maksudnya memutus suara pada kalimat tertentu, kemudian mengambil nafas, ya, dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran. Ini boleh berhenti di akhir ayat, setiap akhir ayat, atau di pertengahan ayat. Nah, sedangkan qata' adalah apa? Memutus suara, ya, pada suatu kalimat di dalam Al-Quran, ya, dengan niat apa? Waqaf, ya, dengan niat waqaf, ya, dengan niat waqaf memang memutus, ya, dengan niat berhenti membaca Al-Quran, ya, dan ini disyaratkan, ya, pada akhir ayat saja. Itu namanya qata', ya, pada akhir ayat. Adapun saktah, ya, wa amma sakt fahuwa qat'u sauti ala harfin qur'aniyatin biniyati isti'nafil qira'ah marratan ukhra bi zamanin 'adatan, ya, la yutanaffas fihi. Nah. Sedangkan sakta adalah memutus suara, ya, pada suatu kalimat atau huruf di dalam Al-Quran dengan niat untuk memulai kembali bacaan, ya, dengan waktu yang tidak lama tentunya dan tidak mengambil nafas. Nah, kalau waqaf kan mengambil nafas. Kalau waqaf mengambil nafas. Seperti di sini jelaskan, ya, bizamanin adatan yutanafas fihi. Kalau sakta tidak mengambil nafas, berhenti sebentar tapi tidak mengambil nafas. Baik, insyaallah bisa dipahami, ya. Kemudian kita masuk ke sakatatul Imam Hafs rahimahullahu taala, ya. Ini adalah sakta. Maksudnya sakta di sini adalah berhenti sejenak, sekedar satu alif atau dua harakat, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, ya. Wa hunaka arba'u sakatatin, ya, arba'u sakatati li Hafs, ya, fil Qur'anil Karim, ya. Jadi ada 4 sakta yang wajib di dalam riwayah Hafs, ya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim. Ini di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14. Jadi kalla bal rana ala qulubihim, ya, berhenti sejenak, sekedar satu alif atau dua harakat, tidak mengambil nafas. Yang kedua, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qila man raqu, surah Al-Qiyamah, ya. Kemudian yang ketiga, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzir, surah Al-Kahfi, ya. Kemudian yang keempat, ya, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza, surah Yasin ayat ke-52, ya. Kemudian
Waqtulifa fi qawlihi ta'ala, ya. Ini ada perbedaan bacaan, ya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma aghna 'anni maliyah halaka." Baik. Faqala ba'duhum bis-sakt wa qala ba'duhum bil-idraj. Ya, al-waslu bila sakt. Idraj itu maksudnya diwasalkan tapi tanpa adanya sakt. Jadi dibaca, dimasukkan ke huruf ha selanjutnya. Ya. Faman qala bis-sakti wajib alaihi idharul ha. Wa man qala bil idraj wa huwa adamus sakt. Ya. Adghamul ha'a, ya, adghamul ha'aini fi ba'dihima. Baik. Jadi sebagian mereka berkata itu dengan sakat, dengan saktah, ya. Dan ada juga yang mengatakannya dengan idraj. Dengan idraj. Ini di dalam riwayat Hafs bisa kedua-duanya, ya. Boleh dengan sakat atau boleh dengan idraj. Diwasalkan tapi tanpa sakat, ya, sakat, ya, tanpa saktah. Nah, dan barang siapa yang memilih, ya, yang berkata disakat, maka harus diidharkan, dijelaskan haknya, ya, tidak dimasukkan ke huruf ha selanjutnya, ya. Kemudian, dan bagi siapa yang mengatakan harus dengan idraj tanpa saktah, maka harus diidghamkan ke ha yang kedua, ya, ke ha yang kedua. Baik. Ini ketika diwasalkan. Nah, prakteknya adalah ma aghna 'anni maliyah halaka. Ini yang memilih dengan saktah, ya. Kemudian yang memilih dengan tidak ada saktah di situ, berarti diwasalkan, ya. Ma aghna 'anni maliyah halaka. Nah, itu prakteknya, ya. Baik, insyaallah dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.